Kalau cerita itu benar, berarti Anda punya sifat pencuri, suka mengambil milik orang lain. Kalau cerita itu bohong, itu artinya Anda suka berbohong demi sebuah pengakuan. Tapi tidak kaget kalau kehidupan Anda tidak nyaman. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ketika sesajen viral, Mustafa pun juga menanggapi, yaitu menanggapi komentar dari netizen. Yaitu berikut tanggapan dari Mustafa Narawardaya. Dulu, zaman saya masih anak-anak, di kampung suka ada sesajen di pohon-pohon besar. Saya rajin menyisirnya untuk mengambil uang 100 perak yang biasanya ada di dalam sesajen tersebut. Jadi kalau ada 10 tempat, udah dapat 1000. Makin banyak sajen, makin asik. Tapi itu di tahun 70-an. Kita tahu kan, di tahun 70-an itu, uang 100 rupiah itu sangat besar sekali. Bahkan uang saku aja ya masih 10 rupiah atau 5 rupiah ya. Dan netizen pun mengomentari Mustafa ini adalah berbohong. Ini dari Ewon doang. Bohongnya ketahuan banget, mbok. Tahun 70-an mana ada sajen plus uang 100 perak. 100 perak itu besar sekali waktu itu. Bisa dapat 10 kilo beras. Gaji PNS pada tahun 67 hingga 77 yaitu 400 perak hingga 10.000. Tahun 77 hingga 92 gaji PNS yaitu 12.000 hingga 120.000. Ngaku beriman tapi suka ngehok dan gede bohongnya. Nah, lagi ngadem buat pengalihan cuita Saramukah. Lagian cuitan mie itu kebohongan publik. Tahun 70-an yang lazim digunakan untuk sajen itu pecahan logam 5 dan 10-an perak. Sebagai ilustrasi, dengan uang 15 perak udah bisa makan 2 hingga 3 bungkus nasi kucing dan minum teh cong di angkringan. Tahun 70-an mana ada uang sesajen 100 perak. Zaman itu mah 5 perak aja udah gede. Anak kecil mengambil makanan atau uang sajen biasa. Bukan penghinaan. Beda dengan yang dilakukan orang di Semeru. Itu sudah menjurus penghinaan. Tahun 70-an kalau ada yang teriak kafir-kafir udah dikarungin. Ini juga lucu. Statement dari Mustafa yang tahun 70-an sering mengambil sesajen bahkan bisa mengumpulkan 1.000 rupiah. Komentar-komentar dari netizen itu sebuah kebohongan. Saya jadi ingat dulu waktu Mustafa kena kasus apa itu? Kasus hoax. Apa karakter Mustafa ya seperti itu ya? Ini malah dari Xiang Meling Sheng. Emang sih biasanya yang cerita sendiri ngaku-ngaku masa kecilnya nakal. Itu kebanyakan hoaxnya. Kalau cerita itu benar, berarti Anda punya sifat pencuri, suka mengambil milik orang lain. Kalau cerita itu bohong, itu artinya Anda suka berbohong demi sebuah pengakuan. Tapi tidak kaget kalau kehidupan Anda tidak nyaman. Semua adalah hasil dari perilaku Anda sendiri. Ya, seperti itulah. Kita tahulah akhirnya kualitasnya seperti apa. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gara sesajen, Mustafa keceplosan katakan ini. Baru-baru ini viral di media sosial seorang pria yang menendang sajen yang ada di sebuah desa di Lumajang, Jawa Timur. Usai hal itu viral, sejumlah pihak pun bereaksi. Sesajen menjadi perbincangan di jagat maya. Salah satu orang yang juga ikut berkomentar soal sesajen adalah Humas Partai Umat, Mustafa Narawardaya. Melalui akun Twitter miliknya, Tova mulanya membuat sebuah cuitan yang isinya mengingatkan agar pemeluk agama Islam menjauhi diri dari yang namanya sesajen. Yang beragama Islam jauhi sesajen ya, tulis Tova dikutip pada Senin 10 Januari 2022. Cuitannya itu lantas mendapat reaksi dari salah satu warganet. Hahaha, kalau ada sajen baru kasih tahu saja om. Apalagi kalau ada bebek geprek dan ayam geprek, plus buah dan jusnya. Teh anget juga. Biar gue yang makan, kata warganet. Itu bercanda. Menanggapi cuitan tersebut, Tova pun lantas menyebut bahwa dirinya pada saat kecil kerap mendatangi sesajen-sesajen yang ada di kampungnya. Dulu, zaman saya masih anak-anak,
Di kampung suka ada sesajen di pohon-pohon besar. Saya rajin menyisirnya, cuit Tova. Tova mengatakan dia mendatangi sesajen-sesajen itu untuk mengambil uang receh yang ada di dalamnya. Untuk ambil uang 100 perak yang biasanya ada di dalam sesajen. Tapi kalau 10 tempat, jadi kalau 10 tempat udah dapat 1000, lanjut dia. Makin banyak sajen makin asik. Tapi itu tahun 70-an, pungkas Mustofa Nahrawardaya sambil membubuhkan emosi tertawa. Sebelumnya publik dihebohkan dengan aksi pria yang nendang sajen di sekitaran Gunung Semeru. Tak sedikit pihak yang mengecam aksi tersebut lantaran dianggap mengganggu toleransi. Diketahui aksi pria tendang sajen di Gunung Semeru viral, di mana orang dengan peci dan sarung hitam tersebut ikut membawa agama dalam pernyataannya. Pria itu nampak kesal dengan sesajen yang kerap dijadikan sesembahan di Gunung Semeru, hingga akhirnya melempar dan membuang dan juga menendang. Diketahui Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, Dede Prayudi alias Uki pun menyindir Mustofa Nahra yang seolah bangga menjadi pencuri atau maling sejak kecil. Bangga banget udah jadi maling sejak kecil, kata Uki melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 11 Januari 2022. Dalam cuitan yang ditanggapi oleh Uki, Mustofa Nahra menceritakan pengalamannya saat masih kecil dulu di kampung. Ia mengaku sering menyusuri pohon-pohon besar yang biasanya ada sesajen yang salah satu isinya adalah uang 100 perak. Menurut Mustofa Nahra, semakin banyak sesajen, maka semakin banyak pula uang yang ia dapat. Dulu, zaman saya masih anak-anak, di kampung suka ada sesajen di pohon-pohon besar. Saya rajin menyisirnya untuk mengambil uang 100 perak yang biasanya ada di dalam sesajen, kata Mustofa Nahra pada Senin 10 Januari 2022. Jadi kalau 10 tempat udah dapat 1000, makin banyak sajen makin asik. Tapi itu tahun 70-an, sambungnya. Mustofa Nahra mengatakan itu sebagai respon terhadap netizen yang juga menceritakan pengalamannya soal sajen. Bahkan diketahui, pegiat media sosial Dede Budiarto alias Kang Dede menanggapi kicauan politisi Partai Umat Mustofa Nahrawardaya yang menyinggung soal sajen. Kang Dede lewat cuitannya di Twitter Selasa 11 Januari 2022. Awalnya menanggapi kicauan Mustofa Nahrawardaya yang menceritakan kisah masa kecilnya dulu terkait sesajen. Adapun kita masa kecilnya tersebut dilontarkan Mustofa menanggapi cuitan seorang netizen yang juga menyinggung soal sesajen. Awalnya Mustofa Nahrawardaya lewat unggahannya meminta kepada warganet yang beragama Islam untuk menjauhi sesajen. Yang beragama Islam jauhi sesajen ya, cuit Mustofa Nahrawardaya. Unggahan Mustofa itu sontak ditanggapi seorang netizen dengan nama akun Soros Mas. Ia meminta kepada Mustofa agar diberitahukan jika ada sesajen untuk dia makan. Kalau ada sajen baru kasih tahu saya Diketahui pada waktu lalu anggota BPN Prabowo Sandiaga Uno yaitu Mustofa Nahrawardaya jadi tersangka terkait kasus penyebaran hoax alias berita bohong soal kerusuhan 22 Mei 2019. Ini cuitan yang menjerat Mustofa jadi tersangka. Cuitan yang dipersoalkan itu diunggah di akun Twitter akun Tova. Cuitan tersebut menggambarkan ada seorang anak bernama Harun yang meninggal setelah disiksa oknum aparat. Saya dikabari anak bernama Harun, warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang disiksa oknum di kompleks Masjid Al-Huda ini. Syahid hari ini, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Demikian cuitan di akun Tova disertai emotikon menangis dan berdoa. Ya benar, kata Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barisskrim Polri, Kombes Riginaldo Khairul saat dimintai konfirmasi Detik.com mengenai apakah cuitan tersebut yang membuat Mustofa Nahra jadi tersangka. Dilihat Detik.com hari ini pada pukul 11.30. Cuitan yang dipersoalkan tersebut masih ada akun Twitter akun Tova. Dalam cuitan selanjutnya, Mustofa Nahra sempat ikut meluruskan soal informasi Harun disiksa oleh oknum polisi setelah melihat pemberitaan di sejumlah media berdasarkan keterangan dari Polri. Namun, seperti yang dikatakan Polri, cuitan Mustofa itu kadung menyebar dan menimbulkan keonaran. Mustofa ditangkap untuk diperiksa karena diduga keras setelah melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan sara atau pemberitaan bohong melalui Twitter. Dia dijerat dengan pasal 45A ayat 2 JU pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
Dalam surat penangkapan, Mustafa dijerat pasal 15A ayat 2 JU pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelumnya di media sosial ramai disebarkan informasi disertai narasi hoax bahwa ada korban anak di bawah umur bernama Harun Rashid dipukuli. Peristiwanya disebut terjadi di dekat Masjid Al-Huda di Jalan KP Bali nomor 3 RT 2 RW 10 Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat. Polri kemudian membantah hoax tersebut. Polri mengatakan peristiwa dalam video tersebut faktanya adalah penangkapan salah seorang perusuh bernama A alias Andri Bibir. Polri memastikan pelaku perusuh itu masih hidup. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Kamis 23 Mei pagi. Polri menegaskan narasi dalam video yang viral di Twitter adalah hoax. Bahwa viral video berkonten dan narasi seolah-olah kejadian tersebut mengakibatkan korban adalah tindakan aparat. Ternyata pada kenyataannya orang yang di dalam video tersebut adalah pelaku perusuh yang sudah kita amankan atas nama A alias Andri Bibir, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Sabtu 25 Mei 2019 yang lalu.